Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Sukra Alamda dengan NPM 200826026 angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map saya yang berjudul tentang sel. Yang mana bisa kita lihat dari pengertiannya, sel itu merupakan unit struktur terkecil dari organisme. Sel ini juga dikelilingi oleh selaput membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma ataupun matriks dan bentuknya itu berbentuk subseluler. Organel sel yang juga dikelilingi oleh membran. Sel itu sendiri memiliki struktur yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian seperti membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya yang memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kehidupan seluler. Selanjutnya, fungsi dari sel itu ada dua, metabolisme dan komunikasi sel. Di metabolisme ini bisa kita lihat gunanya itu sebagai keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya yang terjadi di dalam sel. Sedangkan komunikasi sel itu yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain untuk menentukan interaksi antar organisme uniseluler serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Kemudian ada jenis sel. Yang pertama ada sel prokaryotik, yang kedua ada sel eukaryotik. Sel prokaryotik itu bisa kita lihat karakternya. Yang pertama tidak memiliki nukleus, yang kedua ada organismenya uniseluler, yang ketiga terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleus. Dia memiliki satu molekul DNA, sementara kalau sel eukaryotik itu dia memiliki nukleus organisme yang multiseluler serta terdiri dari mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, vertisom, dan lisosom, serta memiliki lebih dari satu DNA. Sel prokaryotik ini contohnya terdapat pada bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan kalau sel eukaryotik terdapat pada hewan maupun manusia. Kemudian ada struktur maupun komponen sel. Yang pertama itu ada membran, sitoplasma, organel sel, dan organel sel. Di organel sel itu ada inti sel, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom, dan vakuola. Sementara untuk siklus sel itu sendiri, terdapat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interfase, yang kedua ada mitosis. Yang dimana di interfase ini ada fase-fasenya, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Kalau fase G1 itu yaitu atau gap 1, yaitu sel mengalami pertumbuhan dan melakukan sintesis protein untuk mempersiapkan diri melakukan sintesis DNA. Sementara untuk fase S atau sintesis, yaitu sel menjalani sintesis DNA yang berarti bahwa sel memperbanyak jumlah DNA dengan menyalin kromosomnya. Yang ketiga itu ada fase G2 atau gap 2. Dan itu kembali melakukan pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk memasuki tahap mitosis. Selanjutnya itu yang masih mitosis. Di fase mitosis ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, dan anafase. Di profase ini kromosom mulai mengumpulkan dan menjadi terlihat mengumpal dan menjadi terlihat di bawah mikroskop. Selnya mulai menghilang dan serat-serat spidel atau serat pengikatnya mulai terbentuk. Sementara di metafase itu, kromosomnya bergerak dan mengatur diri di tengah-tengah sel membentuk piringan metafase. Yang terakhir itu nanafase, yaitu kromosomnya dipisahkan dan bergerak menuju katup-katup berlawanan dari sel. Kemudian ada proses sel melakukan imobilisasi. Yang pertama itu gerakan amuba, yang kedua ada migrasi sel, yang ketiga ada motilitas sitoskeleton, yang keempat ada pergerakan selama pembelahan, yang kelima ada kemotasis dan haptokasis. Yang digerakkan amuba ini bisa kita lihat beberapa jenisnya seperti amuba menggunakan pseudovia atau ekstensi sitoplasma yang dapat berubah-ubah untuk merangkak ke arah tertentu. Sementara di migrasi sel ini dapat melakukan migrasi dalam jaringan untuk bergerak menuju atau menjauhi sinyal tertentu. Selanjutnya untuk mortalitas sitoskeleton, yaitu sitoskeleton sel ini seperti filamen aktin dan mikrotubulus terlihat dalam proses mobilisasi dengan menyediakan kerangka yang diperlukan untuk kontraksi sel dan lain-lain, dan pergerakan organel. Kemudian ada selanjutnya itu pergerakan selama pembelahan. Sel juga dapat bergerak selama pembelahan, baik itu selama pembelahan mitosis
atau pembelahan sel somatik ataupun meiosis, pembelahan sel reproduksi. Selanjutnya untuk kemotasis dan apoptosis, yaitu sel dapat merespons secara kimiawi, kemotasis, atau secara mekanik, apoptosis, terhadap gradien konsentrasi molekul atau keberadaan substrat dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian bagaimana sel itu dapat memperoleh energi dari makan? Sel itu memerlukan pasokan energi yang konstan untuk menghasilkan dan memelihara tekanan biologis yang yang membuat mereka tetap hidup. Energi ini berasal dari energi kimia dalam molekul makanan yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar sel. Contohnya seperti glukosa dan molekul makanan lainnya yang dipecah melalui oksidasi bertahap yang terkontrol untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP dan NADH. Selanjutnya yaitu tentang sintesis protein. Di sintesis protein ini ada transkripsi, translasi, dan yang dimana di transkripsi ini ada yaitu merupakan uh, proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari RNA yang berasal dari DNA. Di proses transkripsi ini ada tiga fase, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di inisiasi ini, RNA polimerase, enzim yang bertanggung jawab untuk mensintesis RNA, mengenali dan berikatan dengan daerah khusus pada DNA yang disebut promoter. Promoter ini memberikan sinyal untuk memulai transkripsi. Selanjutnya di elongasi. Elongasi ini RNA polimerase membentuk untai DNA dan menggunakan untai cetakan sebagai cetakan untuk mensintesis RNA. Yang terakhir itu ada determinasi, yaitu proses transkripsi berakhir ketika RNA polimerasi mencapai sinyal terminasi pada DNA. Sinyal ini yang menyebabkan RNA polimerasi melepaskan RNA baru dan melepaskan diri dari DNA. Selanjutnya yaitu uh, translasi, yang dimana translasi ini yaitu kebalikan dari transkripsi, yaitu merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Di translasi ini juga terdapat beberapa fase. Yang pertama ada inisiasi dan elongasi. Yang dimana di inisiasinya ribosom mengenali dan berkaitan dengan mRNA matang di daerah yang disebut dengan start codon. Ribosom juga berinteraksi dengan tRNA yang membawa asam amino. Kemudian di elongasi, ribosom membaca urutan basa dalam RNA secara berturut-turut menggunakan molekul RNA untuk membawa asam amino yang sesuai. Uh, Ribosom membentuk ikatan peptida antara asam amino yang dihadirkan oleh tRNA berurutan. Proses ini berlanjut sampai ribosom menjadi kodon dan stop di mRNA. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai mindmap saya tentang sel. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.